Gema Prahara di atas langit Jakarta. 7 tahun pernikahan. Aku selalu berpikir aku adalah wanita paling bahagia di dunia, seorang putri yang melangkah keluar dari dongeng modern. Suamiku, Bima Aditya, adalah seorang arsitek sukses yang cukup ternama di dunianya. Dia tidak hanya tampan dan berbakat, tetapi juga sangat menyayangiku, membuat semua temanku iri. Setiap pagi, dia bangun lebih dulu dariku untuk menyiapkan segelas air madu hangat dan sarapan sederhana yang tertata rapi di meja makan. Dia selalu berkata bahwa aku tidak boleh melewatkan sarapan karena lambungku yang lemah. Setiap malam, tak peduli sepulang apapun dia, hal pertama yang dilakukannya adalah masuk ke kamar tidur, memelukku dari belakang, menghirup dalam-dalam aroma rambutku, dan berbisik, "Sayang, aku pulang." Sikap mesra dan kata-kata manis itu menciptakan jaring cinta yang kokoh. Aku sepenuhnya mempercayainya, jatuh begitu dalam, dan siap mengorbankan segalanya. Untuknya, hanya untuknya, aku melepaskan masa depan cerah yang telah disiapkan ayahku, posisi direktur keuangan di grup perusahaan kami. Aku menentang keinginan ayah, menolak perjodohan, dan mengikuti panggilan cinta. Aku ingin membuktikan kepada semua orang bahwa pilihanku benar. Aku ingin membangun dengan tanganku sendiri sebuah rumah tangga sederhana di mana hanya ada cinta sejati, tanpa tekanan uang atau status, dan aku berhasil. Aku menjadi seorang ibu rumah tangga yang berdedikasi penuh. Apartemen penthouse kami, yang tadinya kosong, berubah menjadi sebuah surga yang hangat berkat sentuhan tanganku. Setiap sudut rumah adalah hasil karyaku yang teliti. Mulai dari vas bunga lili segar yang diganti setiap hari, hingga meja makan malam yang melimpah dengan lauk pauk favorit Bima, aku hafal setiap detail kecil seleranya. Dari kebiasaannya meminum americano tanpa gula di pagi hari, hingga kebutuhan akan bantal empuk di punggungnya saat membaca buku, hidupku berputar di sekelilingnya. Kebahagiaanku adalah melihat senyum puas di wajahnya saat ia pulang setelah hari yang melelahkan. Sambil memelukku, ia selalu berkata, "Adanya kamu di rumah adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku, Ayu Lestari." Dan aku, dengan naifnya, mempercayai kata-kata itu secara mutlak. Kehidupan kami yang tenang terus berjalan seperti itu. Hingga sekitar 6 bulan yang lalu, semua mulai berubah ketika Riana Sari dan putranya yang masih kecil pindah ke apartemen di lantai bawah. Saat pertama kali bertemu, dia sedang berjuang dengan kardus-kardus berat di depan lift. Wajahnya pucat dan lelah, meskipun tetap cantik. Di sampingnya berdiri seorang anak laki-laki kurus dan pemalu berusia sekitar 3 tahun. Tanpa ragu, aku menawarkan bantuan. Dia bilang dia adalah seorang ibu tunggal, bercerai dari suaminya dan pindah ke Jakarta untuk mencari peruntungan sambil membesarkan anaknya sendirian. Kisahnya yang menyedihkan membangkitkan rasa iba di hatiku. Sejak hari itu, aku sering mengunjungi apartemennya untuk membantu ibu dan anak itu. Aku sering membawakan kue untuk putranya, Rizky, atau memasak lebih banyak untuk kubagikan kepada mereka. Aku menganggapnya sebagai adik atau teman dekat, tanpa rasa curiga sedikitpun. Riana juga tampak sangat berterima kasih. Dia selalu mengucapkan terima kasih seolah itu adalah mantra, mengatakan bahwa aku adalah malaikat penolong mereka. Terkadang, dia membuatkan kue kecil atau manisan buatan sendiri dan mengantarkannya untuk kami. "Ini sedikit tanda terima kasih dari saya untuk Mbak Ayu dan Mas Bima," katanya. Awalnya Bima tidak terlalu peduli, tetapi ketika Riana mulai sering mengantar makanan saat Bima kebetulan ada di rumah, dia mulai menunjukkan kekagumannya secara terang-terangan. "Wah, Mas Bima sebagai arsitek memang beda, ya. Melihat interior apartemen Mbak dan Mas saja sudah terasa kelasnya." Atau, "Mbak Ayu benar-benar beruntung bisa menikah dengan pria sehebat Mas Bima. Pria mana yang tidak suka pujian semanis itu?" Perlahan, Bima mulai menunjukkan perhatian pada tetangga kami yang malang itu. Terkadang dia membantu memperbaiki keran yang bocor di apartemennya, atau mengajarinya cara merakit rak buku baru. Semua terjadi begitu alami di depan mataku, dan aku tidak menaruh curiga sedikitpun. Justru, aku merasa senang karena suamiku adalah pria yang baik hati dan suka menolong. Betapa bodoh dan butanya aku, tidak menyadari bahwa kebaikanku telah membuka jalan bagi serigala untuk masuk ke dalam rumah.
Perubahan-perubahan kecil mulai muncul. Bima mulai pulang lebih larut. Alasannya selalu karena proyek baru sedang dalam tahap akhir yang sibuk, atau ada rapat penting dengan klien. Panggilan teleponnya juga semakin sering, dan dia biasanya pergi ke balkon untuk menerima telepon, dengan alasan agar tidak menggangguku yang sedang beristirahat. Suatu kali, aku tak sengaja melihat pesan WhatsApp di layar ponselnya dari kontak yang disimpan dengan nama adik kenalan. Pesannya berbunyi, "Mas, sudah sampai rumah? Aku dan Rizky kangen banget." Ketika kutanya, dia menepisnya. Katanya itu hanya anak magang di kantor yang sudah menganggapnya seperti kakak sendiri dan hanya menanyakan kabar. Dia malah tertawa dan menasihatiku agar tidak cemburu untuk hal-hal sepele. Aku percaya. Aku menyalahkan diriku sendiri karena terlalu sensitif. Aku berjanji pada diri sendiri untuk mempercayai suamiku sepenuhnya. Aku bahkan merasa bersalah karena telah meragukannya. Aktingnya yang begitu lihai telah mencapai tingkat dewa, menjadikan aku, istri yang telah berbagi ranjang dengannya selama 7 tahun, sebagai orang bodoh dalam ceritanya sendiri. Lalu tibalah hari yang menentukan itu. Hari itu adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Aku telah menyiapkan makan malam romantis di bawah cahaya lilin, lengkap dengan anggur dan semua makanan favorit Bima. Aku mengenakan gaun sutra merah yang ia berikan sebagai hadiah ulang tahunku, menunggunya dengan hati berdebar. Tetapi jam 6, 7, lalu 8 malam, dia tidak kunjung pulang. Panggilan teleponku tidak diangkat. Hampir jam 9 malam, sebuah pesan singkat darinya masuk. "Sayang, maaf. Ada masalah mendadak di pihak partner. Aku harus segera ke sana untuk menyelesaikannya. Aku akan segera pulang. Jangan tunggu aku, makan saja duluan ya." Rasa kecewa dan hampa menyelimutiku, tetapi aku memaksakan senyum dan membalas, "Tidak apa-apa, Mas. Selesaikan pekerjaanmu dengan baik. Aku tunggu di rumah." Aku membereskan meja, memasukkan makanan yang sudah dingin ke dalam kulkas. Hatiku terasa kosong. Malam itu, hujan deras tiba-tiba turun. Suara guntur yang menggelegar membangunkanku dari tidur. Aku teringat spray sutra baru yang Bima beli dari Italia, yang tadi pagi kucuci dan kujemur di atap gedung. Itu adalah taman rooftop pribadi khusus untuk penthouse kami. Aku telah menatanya menjadi taman kecil dengan berbagai bunga wangi dan satu set meja yang kami gunakan sesekali untuk memandang bintang. Khawatir spray mahal itu basah, aku segera mengenakan jubah tidur tipis, mengambil payung, dan naik ke atap. Tangga menuju atap cukup gelap, hanya ada seberkas cahaya kuning redup yang menyelinap dari celah pintu. Semakin dekat, aku merasakan sesuatu yang aneh. Pintu atap, yang biasanya selalu terkunci rapat, mengapa hari ini sedikit terbuka, dan di antara deru hujan yang deras, aku mendengar suara lain. Suara yang membuat sekujur tubuhku membeku dan darahku seakan berhenti mengalir. Itu bukan suara angin, bukan pula suara hujan. Itu adalah suara tawa centil seorang wanita, dan di sela-selanya, terdengar suara lembut dan mesra seorang pria. Suara yang tidak mungkin salah ku kenali, suara suamiku, Bima Aditya. Telingaku berdengung. Derasnya hujan dan gemuruh guntur dari kejauhan seakan ditelan oleh keheningan mematikan di dalam jiwaku. Aku terpaku di anak tangga terakhir. Tanganku masih menggenggam payung erat-erat, merasakan tetesan air hujan dingin yang menembus celah pintu membasahi kulitku, tapi itu tidak mungkin lebih dingin dari hatiku saat ini. Suara Bima. Suara yang setiap malam membisikkan kata-kata cinta di telingaku, kini dengan kemesraan yang sama sedang menenangkan wanita lain. "Sudah, jangan takut. Cuma hujan begini saja masa takut? Kan ada aku di sini?" Tawa Riana terdengar nyaring, melengking seperti bor yang menembus gendang telingaku. Suara guntur yang menggelegar membangunkanku dari tidur. Aku teringat spray sutra baru yang Bima beli dari Italia, yang tadi pagi kucuci dan kujemur di atap gedung. Itu adalah taman rooftop pribadi khusus untuk penthouse kami. Aku telah menatanya menjadi taman kecil dengan berbagai bunga wangi dan satu set meja yang kami gunakan sesekali untuk memandang bintang. Khawatir spray mahal itu basah, aku segera mengenakan jubah tidur tipis, mengambil payung, dan naik ke atap. "Aku kan cuma mau manja-manja sama Mas, di sini romantis banget, ya." Rasanya seperti hanya ada kita berdua di dunia ini. Hanya ada kita berdua di dunia ini.
Kata-kata itu menghantam dadaku seperti palu godam, membuatku tak bisa bernapas. Lalu aku ini apa di dunianya? Istri? Hiasan untuk rumahnya yang sempurna? Atau hanya orang bodoh yang tertipu? Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang. Kakiku terasa seberat timah, setiap langkah adalah siksaan. Ciuman yang penuh gairah, panas, dan tanpa keraguan sedikit pun. Tangan Bima, yang setiap hari menggenggam tanganku, kini sedang meraba-raba tubuh wanita lain. Jantungku terasa seperti diremas hingga hancur menjadi ribuan kepingan tajam. 7 tahun cinta, 7 tahun pengorbanan, 7 tahun usaha. Semuanya menjadi abu dalam sekejap, menjadi bahan tertawaan. Kukira aku akan berteriak, berlari ke arah mereka, dan menampar pipi mereka masing-masing. Tapi tidak. Dari lubuk jiwaku yang paling dalam, muncul perasaan dingin yang menakutkan, memadamkan semua emosi. Rasa sakit itu tidak hilang, ia hanya membeku menjadi bongkahan es padat yang melumpuhkan setiap sarafku. Air mata tidak mengalir, dada ini tidak lagi terasa nyeri. Hanya ada kehampaan kosong dan sebuah keputusan yang dingin. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku hancur. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk merasakan kepuasan di atas penderitaanku. Tanpa suara, aku melangkah mundur. Tanganku tidak lagi gemetar. Dengan tenang, aku berbalik dan menuruni tangga. Langkahku terasa anehnya mantap. Aku kembali ke penthouse dan menutup pintu. Di dalam ruangan yang sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku langsung berjalan ke pintu besi berat yang menghubungkan rumah kami ke atap. Aku ingat Bima pernah membanggakan sistem kunci khusus yang hanya bisa dibuka dari dalam demi keamanan mutlak. Aku mengambil gantungan kunci dan menemukan kunci berbentuk bintang. Dengan suara klik yang kering, pintu atap terkunci dari dalam. Sekarang, mereka bisa menikmati dunia mereka sendiri selama yang mereka mau. Tapi itu belum cukup. Aku mendekati panel listrik utama di sudut ruang keluarga. Ruang tamu, kamar tidur, dapur. Dan terakhir, sebuah saklar merah besar yang bertuliskan utama. Tanpa ragu, aku menurunkannya dengan sekuat tenaga. Dengan suara plak, seluruh rumah diselimuti kegelapan dan keheningan mutlak. Cahaya samar dari kota di luar jendela menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan. Aku berdiri di dalam kegelapan, menajamkan telinga. Aku bisa membayangkan wajah panik mereka di atap sana ketika menyadari lampu tiba-tiba padam dan mereka terkunci, tapi aku tidak peduli lagi. Mereka pantas mendapatkannya. Tanpa menyalakan senter, aku masuk ke kamar tidur. Kegelapan terasa seperti sahabat terbaikku. Aku membuka lemari dan mengeluarkan koper terbesar. Aku tidak mengambil pakaianku. Sebaliknya, aku membuka laci dan mengeluarkan buku tabungan atas namaku sendiri, satu set perhiasan berlian hadiah pernikahan dari ibuku, paspor, dan semua kartu identitasku. Kemudian, aku berjalan ke meja kerja Bima dan membuka brankas kecil yang kata sandinya adalah tanggal lahirku. Di dalamnya ada beberapa mata uang asing dan semua dokumen penting, sertifikat rumah, BPKB mobil. Aku mengambil semuanya tanpa sisa. Ini semua adalah properti atas namaku, harta pemberian orang tuaku sebelum menikah. Bima pernah membujukku untuk menyimpannya di brankasnya agar aman. Sekarang aku tahu apa arti aman yang ia maksud. Aku memasukkan semuanya ke dalam tas terpisah dan menyimpannya dengan hati-hati di dalam koper. Aku tidak membawa satu pun barang pemberiannya. Aku tidak mau kenang-kenangan dari seorang pengkhianat. Setelah semua siap, aku menyeret koper ke ruang keluarga. Aku melirik foto pernikahan kami yang terpajang di rak. Senyum bahagiaku di foto itu tampak begitu palsu dan konyol. Aku mengambil bingkai itu, nyaris membantingnya ke lantai, tapi aku berhenti. Aku hanya membalik bingkai itu menghadap ke dinding. Aku tidak akan merusak apapun atau membuat keributan. Aku akan pergi dengan tenang seperti angin, meninggalkannya dengan rumah yang kosong dan dingin, serta kekacauan yang harus ia selesaikan sendiri. Aku menyampirkan tas tanganku di bahu, menyeret koper, dan berjalan ke pintu. Sebelum pergi, aku berhenti sejenak. Aku mengeluarkan lipstik dari tasku dan menulis pesan singkat di cermin besar di dekat pintu masuk. Selamat bersenang-senang. Lalu aku membuka pintu, melangkah keluar, dan menutupnya. Pelarianku telah dimulai.
kegelapan dan hujan di luar seolah menyambut kebebasanku. Aku tahu, mulai saat ini, Ayu Lestari yang kemarin telah mati. Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai koridor adalah satu-satunya suara yang memecah keheningan malam. Saat masuk ke dalam lift, aku melihat pantulan diriku di cermin. Seorang wanita dengan wajah dingin, tanpa riak emosi. Sangat berbeda dari sosok istri yang lembut dan selalu tersenyum yang kulihat setiap hari. Syok pertama telah berlalu, dan di dalam diriku kini bersemayam ketenangan yang menakutkan. Tidak ada lagi ruang untuk rasa sakit atau air mata di kepalaku. Yang ada hanyalah perhitungan untuk langkah selanjutnya. Kemana aku harus pergi? Rumah orang tuaku? Tidak, belum saatnya. Aku tidak ingin muncul di hadapan mereka sebagai seorang pecundang, sebagai anak perempuan yang menentang nasihat ayahnya dan berakhir dengan menyedihkan. Aku harus merebut kembali semua yang menjadi milikku. Aku harus membuat mereka yang telah menginjak-injakku membayar harganya. Sampai aku bisa kembali dengan kepala tegak, aku memutuskan untuk tinggal di hotel. Tempat yang cukup mewah dan tersembunyi untuk memulai rencanaku dan menyembunyikan diri. Taksi melaju membelah tirai hujan, meninggalkan apartemen mewah yang pernah menjadi surga dan duniaku. Kini, tempat itu hanyalah sangkar emas kosong yang mengurung dua pendosa. Saat check-in di hotel bintang 5 termewah di Jakarta, aku meminta suite di lantai tertinggi dengan pemandangan malam kota. Ruangan yang luas dan megah itu dipenuhi perabotan elegan dan cahaya kuning yang hangat. Dunia yang sangat kontras dengan kehidupan sederhana dan tertutup yang secara sukarela kupilih selama 7 tahun terakhir. Aku meletakkan koperku dan langsung berjalan ke jendela kaca raksasa, memandangi kota yang berkelip seperti galaksi. Sudah berapa lama aku tidak merasakan sensasi ini? Perasaan menjadi diriku sendiri. Perasaan hidup di dunia yang benar-benar menjadi milikku. Aku mengeluarkan ponsel baru dari kompartemen rahasia di tas tanganku. Ponsel yang sudah lama kusimpan, yang hanya kugunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari duniaku yang dulu. Aku mencari sebuah nama di kontak, Doni Setiawan, asisten pribadiku. Doni masih muda, cerdas, cekatan, dan sangat loyal. Dia sudah bekerja untukku bahkan sebelum aku menikah. Selama 7 tahun aku pensiun, aku tetap diam-diam mentransfer gajinya. Untuk hari seperti ini. Begitu dering pertama terdengar, telepon diangkat. Suara Doni terdengar campuran antara senang dan khawatir. Ibu Ayu? Akhirnya ibu menelepon. Apa ibu baik-baik saja? Suaranya yang familiar seperti aliran air hangat yang mencairkan dinding es di hatiku. Aku baik-baik saja, Don. Aku butuh bantuanmu untuk beberapa hal. Sekarang juga? Jawabku dengan suara sedikit serak. Tentu, Bu. Katakan saja, apapun itu. Doni menjawab tanpa ragu sedikit pun. Pertama, selidiki kondisi keuangan pribadi Bima Aditya selama 6 bulan terakhir. Semua rekening bank, kartu kredit, pinjaman, semua transaksi yang tidak wajar. Kedua, cari semua informasi tentang wanita bernama Riana Sari yang tinggal di apartemen 2405 di bawah unit saya. Masa lalunya, hubungan, status pernikahan, semuanya. Aku mau laporan lengkapnya ada di mejaku besok pagi jam 9. Baik, Bu. Akan segera saya laksanakan, jawab Doni dengan profesional. Dia tidak bertanya mengapa atau menunjukkan rasa ingin tahu. Itulah mengapa aku selalu mempercayainya. Dan Doni, tambahku. Besok pagi jam 8, datanglah ke sini bersama Bapak Hartono, katakan pada beliau, Putri Bapak Swedarsono ingin bertemu dengannya segera. Bapak Hartono pengacara dari grup perusahaan? Tanya Doni, sedikit terkejut. Benar, kataku dengan yakin. Katakan begitu saja, beliau pasti mengerti. Setelah menutup telepon, aku menghela napas panjang. Mesin telah mulai bekerja. Bapak Hartono adalah pengacara utama grup perusahaan kami, seorang rubah tua di dunia korporat. Beliau telah melewati berbagai badai bersama ayahku. Dia bukan sekadar pengacara, tapi juga orang kepercayaan dan sosok paman yang bisa kuandalkan sepenuhnya. Mengingat ayah membuat rasa pahit menjalari hatiku. Aku teringat hari ketika aku memutuskan untuk meninggalkan segalanya dan pergi bersama Bima. Ayah,
yang selalu tegas namun mencintaiku tanpa syarat, menatapku dengan mata penuh kekecewaan. Ayu, Papa tidak melarangmu mencintai, tapi cinta bukan segalanya. Anak itu, Bima, ambisinya terlalu besar di matanya. Papa khawatir dia mendekatimu bukan murni karena cinta. Kamu terbiasa hidup mewah, apa kamu bisa tahan dengan kehidupan biasa? Papa takut kamu menderita. Saat itu, aku masih muda dan percaya pada dongeng. Aku membantah ayahku. Aku bilang aku tidak butuh uang, aku hanya butuh cintanya. Aku akan membuktikan pada Papa bahwa pilihanku benar. Dan aku pergi dari rumah. Selama 7 tahun terakhir, aku hampir memutuskan kontak dengan keluargaku. Sesekali aku menelepon ibu, berbohong bahwa aku hidup sangat baik dan bahagia. Harga diriku terlalu tinggi untuk mengakui bahwa aku salah. Tapi sekarang, harga diri itu hancur berkeping-keping oleh pengkhianatan Bima, ayah benar. Beliau telah melihat sifat asli Bima sejak awal. Penyesalan dan rasa bersalah memenuhi hatiku. Aku telah begitu menyakiti perasaan orang tuaku. Tapi aku mengingatkan diriku sendiri, ini bukan saatnya untuk menjadi lemah. Aku harus menjadi kuat. Aku harus mendapatkan kembali segalanya. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk kehormatan keluargaku. Untuk membuktikan bahwa Putri Swedarsono, meskipun pernah jatuh, tahu cara untuk bangkit sendiri, bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di dekat jendela, merancang setiap langkah dari rencana balas dendamku di dalam kepala. Sebuah rencana yang rumit, kejam, dan tanpa jalan untuk kembali. Mereka telah menjadikanku orang bodoh. Maka, aku akan menunjukkan kepada mereka betapa mengerikannya akibatnya ketika orang bodoh yang cerdas menjadi marah. Dalam permainan ini, aku bukan lagi sekadar pemain, aku akan menjadi orang yang menetapkan aturannya. Dan dengan dukungan dari dunia yang pernah kutinggalkan, aku tahu kemenangan sudah ada di tanganku. Sementara aku duduk di kamar hotel mewah merencanakan setiap langkah perangku, di tempat lain, di atap gedung yang dingin, sebuah komedi tragis dari 2 pengkhianat baru saja dimulai. Aku bisa membayangkannya dengan jelas, seolah menonton film gerak lambat. Ketika lampu di penthouse padam dan musik lembut dari speaker Bluetooth Bima berhenti, mereka pasti mengira itu hanya pemadaman listrik biasa di seluruh gedung. Duh, mati lampu ya, Mas? Riana mungkin akan berkata dengan suara manja, memeluk Bima lebih erat seolah mencari perlindungan. Dengan kepercayaan diri seorang pria yang sudah berpengalaman, Bima mungkin akan tertawa dan menenangkannya. Tenang, sayang. Sebentar lagi juga nyala. Malah lebih romantis kan? Kita menikmati hujan dan pemandangan kota dalam gelap. Hai, mereka mungkin menikmati romantisme berdosa itu selama beberapa menit lagi, sama sekali tidak menyadari bahwa itu adalah saat-saat damai terakhir mereka. Tapi setelah 5, 10, 30 menit berlalu, listrik tak kunjung menyala, hujan semakin deras, dan hawa dingin mulai menusuk kulit. Gaun tidur tipis Riana tidak mampu menahan dingin yang menggigit. Dia mulai menggigil dan mengeluh. Dingin banget, Mas. Kok listriknya lama sekali nyalanya? Kita turun saja, yuk, Em. Saat itulah Bima mulai menyadari ada yang tidak beres. Dia meninggalkan Riana dan mendekati pintu besi yang menuju ke rumah. Dia mendorongnya dengan keras, tetapi pintu itu tidak bergeming. Dia mencoba memutar pegangannya, tetapi pegangan itu terkunci rapat. Kepanikan mulai terlihat jelas di wajahnya. Pintunya terkunci. Mungkin begitu dia berteriak, bagaimana bisa terkunci? Tadi waktu naik aku yakin hanya menutupnya sedikit. Riana pasti berlari menghampiri, bersama-sama mereka mendorong, menarik, dan mengguncang pintu itu, tapi semuanya sia-sia. Pintu besi kokoh yang dirancang untuk menghalau perampok kini menjadi dinding yang tak tertembus, mengurung mereka yang baru saja melakukan dosa. Kepanikan yang sesungguhnya melanda mereka. Hujan masih mengguyur, kilat menyambar di langit, menerangi 2 wajah yang pucat karena dingin dan ketakutan. Bagaimana ini, Mas? Kita terjebak di sini. Riana mulai menangis. Sosoknya yang menggoda tadi lenyap sudah, hanya tersisa wanita lemah dan menyedihkan. Dalam kepanikannya, Bima mungkin meneriakkan namaku. Ayu, kamu di dalam?
"Tolong buka pintunya, Ayu." Tapi yang menjawabnya hanyalah suara hujan dan keheningan mencekam dari apartemen. Dia mulai mendobrak pintu dengan sekuat tenaga, menabraknya dengan bahu, menendangnya dengan kaki, tapi pintu itu tetap kokoh, seolah menertawakan ketidakberdayaannya. Lelah dan putus asa, mereka hanya bisa meringkuk di sudut, saling berpelukan untuk mencari kehangatan. Tapi kehangatan itu tak mampu mengusir dinginnya rasa bersalah dan ketakutan yang merayap di hati mereka. Mereka terjebak dalam kegelapan dan hujan selama hampir 3 jam. Kemudian, secercah harapan muncul. Bima teringat ada pintu darurat yang menuju ke tangga darurat umum gedung. Dia dan Riana bergegas ke sana. Untungnya, pintu itu tidak terkunci. Seperti orang tenggelam yang meraih sedotan, mereka bergegas membuka pintu dan keluar. Dengan sempoyongan, mereka menuruni tangga darurat, tubuh basah kuyup mereka menggigil. Sesampainya di lantai 25, di depan pintu rumah kami, Bima buru-buru memasukkan kuncinya. Pintu terbuka, tapi di dalam tetap gelap gulita dan dingin. Dia meraba-raba dinding, menekan saklar untuk menyalakan lampu. Tidak terjadi apa-apa. Dia menyadari bahwa bukan seluruh gedung yang padam, melainkan hanya rumahnya. Firasat buruk merayap di punggungnya. Dia bergegas ke panel listrik. Saklar utama berwarna merah berada di posisi off. Dia menaikkannya. Lampu ruang keluarga menyala terang, memperlihatkan pemandangan yang membuat Bima dan Riana terperangah. Rumah yang biasanya rapi dan hangat kini terasa anehnya kosong dan dingin. Foto pernikahan di rak di balik menghadap dinding, dan di cermin besar dekat pintu masuk, tulisan dengan lipstik merah menyala terlihat jelas, "Selamat bersenang-senang. Ayu di mana?" Bima berteriak, berlari masuk ke kamar tidur. Ruangan itu kosong. Lemari pakaian terbuka lebar, tapi hanya pakaiannya yang tersisa. Kotak perhiasanku kosong. Brankas kecil terbuka, isinya tak bersisa selembar kertas pun, semua jejakku seolah terhapus. Hanya aroma samar bunga lili yang tertinggal di udara. Dia pergi. Dia tahu semuanya. Bima mungkin terduduk di lantai, menjambak rambutnya yang basah kuyup dengan kedua tangan. Kepanikan, ketakutan, dan kemarahan karena tertipu meledak dalam dirinya. Riana berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. "Bagaimana ini, Mas?" Dia tahu semuanya. Dia tidak akan membiarkan kita begitu saja. Dia kan orang kaya, keluarganya. "Diam," Bima membentak, memotong ucapannya. Dia bangkit dan mondar-mandir di kamar seperti binatang yang terkurung. "Tidak, aku tidak bisa membiarkan semuanya hancur begini." Dia mulai menghitung. Dia pasti hanya marah dan pergi. Mungkin ke rumah temannya. Ya, dia meyakinkan dirinya sendiri. Yang harus kulakukan sekarang adalah berpura-pura menjadi korban. Dia berbalik menatap Riana. Tatapannya sudah berubah menjadi tajam dan penuh perhitungan. "Dengar baik-baik. Mulai sekarang, kamu harus memainkan peran sebagai tetangga baik yang khawatir. Dan aku akan menjadi suami malang yang ditinggalkan istri tanpa sepatah kata pun. Kita harus selangkah lebih maju darinya. Kita harus membuat semua orang percaya bahwa dialah yang salah." Begitulah sandiwara kedua mereka dimulai. Bima mengambil ponselnya dan mulai menelepon teman-teman dekatku. Dengan suara penuh kekhawatiran dan penderitaan, dia mengarang cerita bahwa aku tiba-tiba berubah temperamental, marah tanpa alasan, dan kabur dari rumah. Sandiwara korban dipentaskan dengan sempurna, tetapi mereka tidak tahu bahwa satu-satunya penonton sandiwara itu, aku, sedang menyaksikan semuanya dengan tenang dari tempat yang sangat jauh, mempersiapkan serangan balik yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Keesokan paginya, saat sinar matahari pertama menyinari suite mewahku, aku terbangun oleh suara bel pintu. Doni Setiawan dan Bapak Hartono telah tiba sesuai janji. Aku segera mengenakan jubah mandi sutra dan membuka pintu. Doni membungkuk memberi hormat, satu tangan memegang tas dokumen tebal, tangan lainnya membawa kantong berisi sarapan hangat, di belakangnya berdiri Bapak Hartono. Usianya sudah lebih dari 60, rambutnya memutih, tapi matanya masih tajam dan cerdas, memancarkan aura seseorang yang terbiasa dengan pertempuran. "Nona Ayu," sapanya dengan suara hangat, matanya menunjukkan keprihatinan tulus seorang senior.
Saya sudah dengar garis besarnya dari Doni, kamu pasti sudah banyak menderita. Kehadiran dan kata-katanya seperti obat penenang yang menguatkan hatiku. Silakan masuk, Pak Hartono, Doni. Aku mempersilakan mereka ke sofa besar di ruang keluarga. Sementara Doni menyiapkan sarapan, Bapak Hartono tidak membuang waktu sedetik pun, beliau langsung ke pokok permasalahan. Ceritakan semuanya padaku, semakin detail, semakin baik. Aku menarik napas dalam-dalam dan memulai kisahku selama 7 tahun terakhir. Dari keputusanku untuk kabur dari rumah, kehidupan pernikahan yang tampak sempurna, kemunculan Riana, kejanggalan-kejanggalan yang mencurigakan, hingga malam yang menentukan di atap dan pelarianku. Aku bercerita dengan tenang, tanpa setetes air mata, tanpa sepatah keluhan, aku hanya menyampaikan fakta-fakta yang telanjang dan menyakitkan. Bapak Hartono mendengarkan dengan sangat saksama, sesekali mengangguk, matanya menjadi semakin tajam. Ketika ceritaku selesai, beliau terdiam sejenak, lalu memukul meja pelan. Kurang ajar. Berani-beraninya dia menipu putri Pak Soedarsono. Nyalinya besar sekali. Beliau menoleh padaku dan berkata dengan suara tegas, "Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Pria itu dan wanita itu, keduanya akan membayar harganya, tapi pertama-tama, kita harus memotong sumber uangnya. Orang seperti dia, yang ambisius dan hidup dari uang, akan kehilangan segalanya jika kehilangan uang." Itulah yang ada di pikiranku. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanyaku. Bapak Hartono menyesap teh yang baru saja disajikan Doni, lalu berkata perlahan, "Rumah dan mobil semua atas nama Nona, harta sebelum menikah, jadi dia tidak punya hak untuk menyentuhnya. Masalahnya adalah rekening bank dan kartu kredit. Kalau tidak salah ingat, Nona pernah memberikan kartu keluarga dari kartu hitam Bank Internasional tanpa batas limit padanya." "Iya, betul." Aku mengangguk. Itu adalah kesalahan terbesarku. Sebuah tanda kepercayaan mutlak yang ternyata dimanfaatkan dengan keji. "Hal pertama yang harus dilakukan," kata Bapak Hartono, "segera telepon manajer cabang bank itu dan minta pemblokiran semua kartu keluarga atas nama Bima Aditya. Sebagai pemegang kartu utama dan nasabah VIP mereka, permintaan Nona akan segera diproses. Bekukan juga rekening bersama kalian." Aku segera melakukan apa yang dikatakannya. Aku menelepon manajer cabang, seorang pria Prancis bernama David, yang sudah cukup akrab denganku. Setelah kujelaskan situasinya secara singkat, dia tidak banyak bertanya dan hanya berkata dengan bahasa Indonesia yang fasih, "Baik, Ibu Ayu. Dalam 5 menit semua akan beres." Benar saja, beberapa menit kemudian, notifikasi dari bank masuk ke ponselku. "Sesuai permintaan Anda, kartu keluarga telah diblokir. Rekening bersama telah dibekukan sementara." Sementara itu, Doni juga telah membuka laptopnya, menunjukkan informasi yang ia kumpulkan semalaman. "Ibu, Pak Hartono, ini laporan awal." Dia memutar layar ke arah kami. Dalam 6 bulan terakhir, Bima menarik uang tunai dalam jumlah besar, total hampir 270 juta rupiah dari rekening bersama tanpa alasan yang jelas. Kartu kredit keluarga telah digunakan lebih dari 550 juta rupiah, sebagian besar untuk pembelian barang-barang mewah seperti tas, jam tangan, perhiasan, dan penginapan di resor bintang 5. Kebetulan, semua pengeluaran ini terjadi pada hari-hari ketika dia berbohong kepada ibu bahwa dia sedang dinas keluar kota. Doni melanjutkan. Mengenai wanita bernama Riana Sari, masa lalunya cukup rumit. Dia bukan ibu tunggal. Dia belum bercerai, suaminya saat ini bekerja di luar negeri. Anak laki-lakinya, Rizky, bukan putra kandungnya, melainkan putra dari adik perempuannya yang meninggal karena kecelakaan, dan dia mengadopsinya. Ada indikasi keterlibatannya dalam beberapa kasus penipuan asmara terhadap pria-pria kaya di masa lalu. Semuanya menjadi jelas. Sebuah sandiwara sempurna telah dirancang untuk menipuku, rasa ibaku telah dieksploitasi dengan kejam. Bagus sekali, Doni. Bapak Hartono mengangguk. Terus gali lebih dalam masa lalu wanita itu. Pasti masih banyak cerita menarik di sana. Saat itu juga, aku bisa membayangkan pemandangan di tempat lain. Mungkin Bima sedang membawa Riana berbelanja untuk menebus malam yang mengerikan di atap.
Dia dengan percaya diri menyerahkan kartu hitamnya kepada kasir, hanya untuk disambut dengan gelengan kepala dan ucapan, "Maaf, Pak, kartunya ditolak." Wajahnya yang terkejut, bingung, lalu berubah panik ketika semua kartunya yang lain menunjukkan hasil yang sama. Mimpi buruk finansialnya telah resmi dimulai. Serangan balasan pertamaku memang senyap, tapi tepat mengenai titik terlemahnya. Aku tahu, tanpa uang, sifat asli Bima yang tak berdaya namun penuh ambisi akan segera terungkap. Dan hubungan mereka yang terikat oleh uang juga akan retak dengan cepat. Aku menyesap kopiku. Rasa pahitnya tidak menyenangkan, justru terasa manis dengan sedikit rasa kemenangan. Permainan baru saja dimulai, tapi aku tahu aku telah memenangkan ronde pertama dengan sangat gemilang. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan sangat tenang. Aku tetap di hotel, bersama Doni dan Bapak Hartono, mengumpulkan lebih banyak bukti dan menyusun strategi untuk pertempuran hukum yang akan datang. Aku memutus semua kontak dengan Bima. Dia pasti sedang meronta-ronta gila-gilaan dalam kekacauan finansial yang kutinggalkan. Aku tahu wataknya, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia pasti mencari segala cara untuk menghubungiku. Tapi ponsel baruku adalah dunia yang berbeda. Dunia yang tidak akan pernah bisa ia jangkau. Keheningan ini justru menjadi siksaan psikologis yang paling efektif. Membiarkannya hidup dalam kecemasan dan ketakutan, tanpa bisa menebak apa langkahku selanjutnya. Sementara itu, tim Doni bekerja sangat efisien. Dia mengerahkan jaringan terbaiknya, bahkan menyewa perusahaan detektif swasta profesional untuk menggali setiap sudut kehidupan Bima dan Riana. Dan apa yang mereka temukan jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Suatu sore, Doni datang membawakan sebuah berkas tebal yang dijilid rapi. "Ibu, ini laporan finalnya." Dia berkata dengan ekspresi sedikit serius. "Informasi di dalamnya, sebaiknya ibu siapkan mental." Firasat buruk melintas di benakku. Aku membuka berkas itu. Halaman pertama adalah diagram hubungan Riana yang rumit seperti jaring laba-laba. Tapi yang membuatku terperangah adalah sebuah nama yang familiar, terhubung dengan Riana oleh garis tebal dan dilingkari merah, Bima Aditya. Dan di sebelah namanya, tertulis bukan kata kekasih seperti yang kuduga, melainkan rekan bisnis. Aku bergegas membalik ke halaman berikutnya. Itu adalah salinan kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh mereka berdua. Ditandatangani lebih dari setahun sebelum Riana pindah ke gedung kami. Isi kontrak itu sangat jelas. Pihak kedua, Riana Sari, bertanggung jawab untuk mendekati dan menjalin hubungan emosional dengan istri pihak pertama, Bima Aditya, yaitu Ayu Lestari. Tujuan akhirnya adalah membuat Ayu Lestari menuntut cerai, atau menciptakan bukti perselingkuhan di pihak Ayu Lestari untuk memuluskan proses perceraian yang menguntungkan pihak pertama. Jika berhasil, pihak kedua akan menerima 10% dari total nilai aset yang didapatkan pihak pertama setelah pembagian harta gono gini. Seluruh tubuhku gemetar, kertas di tanganku terasa seberat 1 ton. Aku harus membacanya berulang kali untuk bisa mempercayai mataku. Ini bukan perselingkuhan biasa. Ini adalah konspirasi. Sebuah jebakan yang dirancang secara sistematis, lengkap dengan kontrak dan pasal-pasal yang jelas. Suamiku, pasangan hidupku, menyewa wanita lain untuk merayu istrinya sendiri, untuk melakukan sandiwara perselingkuhan, semuanya demi menciptakan alasan untuk bercerai dan merampas hartaku. Rasa jijik bergejolak di dadaku. Dia tidak hanya mengkhianatiku secara emosional, dia mencoba menjebakku. Menjadikanku pihak yang bersalah, agar bisa dengan leluasa mengambil semua yang menjadi milikku. 7 tahun cinta, pengorbananku, semua itu di matanya hanyalah mangsa gemuk, target yang harus dijatuhkan. Kekejaman dan perhitungannya melampaui batas kemanusiaan. Aku mencoba menjaga ketenanganku dan membalik halaman-halaman berikutnya. Berkas itu mengungkap fakta mengejutkan lainnya. Bima Aditya bukanlah arsitek berbakat yang sukses dari hasil kerja kerasnya sendiri seperti yang selalu ia banggakan. Sebagian besar proyek besar yang ia dapatkan selama beberapa tahun terakhir adalah hasil rampasan dari rekan-rekannya dengan cara licik. Berkas itu merinci setidaknya 3 kasus. Bima mencuri ide desain, menyuap pemilik proyek dengan uang, bahkan memalsukan bukti untuk menjatuhkan pesaingnya.
Dia membangun kariernya di atas kebohongan dan penderitaan orang lain. Pria yang pernah kukagumi ternyata hanyalah pecundang licik yang terbungkus cangkang palsu yang gemerlap. Bagian terakhir dari berkas itu berisi informasi tentang utang-utang Bima. Dia mengalami kerugian besar akibat investasi saham dan properti, dan memiliki utang dalam jumlah besar kepada rentenir. Itulah alasan dan motif mengapa ia harus menjalankan konspirasi ini dengan segala cara. Dia membutuhkan uangku, sangat banyak uang, untuk menutupi lubang tak berdasar yang ia gali sendiri. Aku menutup berkas itu, aku merasa lemas. Kebenaran itu terlalu kejam dan brutal. Aku telah mencintai dan menikahi iblis, seorang penipu profesional. Semua kenangan indah tentangnya, tentang pernikahan kami, kini menjadi kotor dan palsu. Di sampingku, Doni bertanya dengan cemas, "Ibu baik-baik saja?" Aku menggelengkan kepala, memaksakan senyum, tapi air mata tak bisa lagi kubendung. Namun, itu bukan air mata kelemahan. Itu adalah air mata kemarahan dan kebencian yang telah mencapai puncaknya. "Aku baik-baik saja," kataku, menyeka air mata, suaraku dingin dan tegas. "Aku hanya sedang berpikir. Aku harus menyiapkan hadiah yang sangat istimewa untuk merayakan rencana sempurna suamiku. Jika mereka ingin bermain besar, aku akan dengan senang hati ikut bermain, tapi kali ini, aku bukan lagi sekadar bidak catur. Aku akan menjadi orang yang membalikkan seluruh papan catur ini." Api balas dendam di dalam diriku berkobar lebih hebat dari sebelumnya. Dengan bukti-bukti ini di tangan, aku tahu aku tidak hanya bisa membuat Bima bangkrut, aku bisa menjebloskannya ke penjara. Tapi itu terlalu ringan, aku ingin dia merasakan kehancuran perlahan-lahan. Perasaan ditinggalkan oleh seluruh dunia. Merasakan ketidakberdayaan yang ekstrem, seperti yang coba ia lakukan padaku. Setelah syok dari laporan detektif itu mereda, yang tersisa dalam diriku hanyalah tekad dingin dan mati rasa, aku tidak lagi menangis. Air mata adalah untuk yang lemah, dan diriku yang sekarang hanya mengenal tindakan. Bima Aditya membangun karier dan citranya di atas kebohongan dan popularitas. Maka, aku akan memulainya dari sana. Aku akan merobek topeng sempurnanya dan menunjukkan wajah kotor di baliknya kepada seluruh dunia. Tapi aku tidak akan melakukannya dengan gaduh. Serangan frontal akan membuatnya waspada dan bisa menjeratku dalam masalah hukum pencemaran nama baik sebelum aku mengeluarkan bukti pamungkas. Aku akan melakukannya secara perlahan, dengan rapi, seperti racun yang meresap perlahan, dengan cara yang tidak akan pernah bisa ia hentikan. Sepanjang malam aku meneliti komunitas dan portal online tempat Bima sering aktif. Dia adalah orang yang suka pamer, sering berbagi pengalaman, memamerkan bangunan yang ia rancang, dan menulis artikel untuk membangun citra sebagai arsitek muda berbakat yang berdedikasi. Secara khusus, ia memiliki pengaruh yang cukup besar di sebuah forum online anonim untuk para profesional di industri arsitektur, yang diikuti oleh puluhan ribu arsitek, insinyur, dan pelaku industri konstruksi. Ini adalah panggung yang sempurna untuk sandiwaraku. Aku membuat akun anonim baru dengan nama samaran Suara Kebenaran. Aku menciptakan persona sebagai arsitek junior yang baru lulus dan penuh semangat, namun kecewa dengan sisi gelap industri. Lalu, aku mulai menulis sebuah postingan panjang. Sebuah cerita dari sudut pandang orang dalam anonim. Aku tidak menyebut nama Bima Aditya secara langsung, hanya menggunakan inisial yang sugestif, arsitek bintang baru, A, B, atau kisah yang tak terungkap dari seorang plagiator profesional. Judulnya kubuat provokatif untuk menarik rasa ingin tahu. Dalam tulisan itu, aku tidak melontarkan tuduhan kosong. Aku menguraikan salah satu dari 3 kasus yang diselidiki tim Doni menjadi sebuah cerita yang detail. Kisah tentang seorang arsitek muda, Indra Wijaya, yang mencurahkan seluruh gairahnya untuk menciptakan desain inovatif sebuah resor mewah. Namun, desain itu dicuri oleh rekan sekaligus atasannya, arsitek AB, dengan cara licik, sedikit dimodifikasi, dan diajukan kepada pemilik proyek atas namanya sendiri. Indra Wijaya, yang merasa sangat dirugikan dan tidak berdaya, akhirnya keluar dari perusahaan dan jatuh ke dalam depresi. Aku menulis dengan gaya yang penuh empati terhadap korban dan kemarahan terhadap pelaku. Aku menyisipkan detail-detail yang sangat faktual, yang hanya diketahui oleh orang dalam,
yang dikumpulkan Doni dari mantan rekan kerja Bima. Aku bahkan cukup cerdik untuk menyebutkan beberapa ciri khas A, B, secara sambil lalu. Dia suka memakai jam tangan Patek Philippe edisi terbatas, dan selalu berbicara tentang filosofi arsitektur hijau yang berkelanjutan setiap kali membuka mulut. Itulah citra yang dibangun Bima untuk dirinya sendiri. Untuk meningkatkan kredibilitas, aku membuat beberapa akun palsu lagi dan meninggalkan komentar konfirmasi, berpura-pura sebagai mantan rekan kerja. Begitu baca langsung tahu ini siapa. Kasus Mas Indra waktu itu semua orang di kantor tahu, tapi tidak ada yang berani bicara. Atau, bukan cuma plagiat desain, masih banyak cerita lain. Ditunggu bagian selanjutnya. Postingan itu kuunggah pada jam 10 malam, waktu paling aktif di forum tersebut, dan seperti dugaanku, postingan itu langsung menimbulkan badai. Hanya dalam beberapa jam, tulisan itu mendapat ribuan views, ratusan komentar, dan dibagikan berkali-kali. Inisial A, B langsung menjadi topik terpanas. Orang-orang mulai berspekulasi. Dan berkat detail-detail yang sangat khas yang kusebar, nama Bima Aditya dengan cepat disebut-sebut. Awalnya beberapa orang membelanya, mengatakan itu hanya gosip murahan, ada yang mencoba menjatuhkan reputasinya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah akun dengan nama asli Indra Wijaya meninggalkan komentar singkat namun sangat berbobot. Semua yang tertulis di sini adalah benar. Terima kasih sudah berani bersuara. Dia adalah Indra Wijaya, korban dalam cerita itu. Mungkin setelah bertahun-tahun diam, melihat kisahnya diungkapkan, dia tidak tahan lagi. Komentarnya menjadi palu godam yang menghancurkan semua keraguan. Gelombang kecaman terhadap Bima Aditya menjadi lebih deras dari sebelumnya. Aku duduk di kamar hotel, memantau semuanya dari layar laptop, aku bisa membayangkan wajah Bima sekarang. Dia pasti murka, marah karena difitnah, dan takut karena masa lalu kotornya terbongkar. Dia akan mencoba menghubungi admin forum untuk menghapus postingan itu. Tapi dia tidak tahu, aku sudah mengantisipasinya. Aku sudah mengirimkan tautan tulisan itu ke beberapa teman jurnalis yang khusus meliput bidang arsitektur dan konstruksi. Keesokan paginya, beberapa media berita online kecil mulai mengangkat cerita itu dengan judul yang lebih sensasional, skandal plagiat guncang dunia arsitektur, 2 wajah arsitek bintang A, B, bakat atau hasil permainan kotor? Karma. Reputasi yang paling Bima agung-agungkan, kini hancur oleh taktiknya sendiri. Kredibilitasnya di industri mulai goyah. Klien dan partnernya pasti mulai mempertanyakan. Serangan pertamaku tepat sasaran, tapi ini baru hidangan pembuka. Hidangan utama belum disajikan. Aku tahu, Bima dan Riana yang terpojok tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan melawan. Dan aku menunggunya. Sebelum badai di komunitas arsitektur itu reda, badai lain yang lebih dahsyat dan telanjang datang dari arah yang tidak kuduga. Sementara Bima sibuk menangani krisis media, memberikan klarifikasi pada partner, dan berusaha menghapus postingan yang merugikannya, kekasih sekaligus kaki tangannya, Riana Sari, melakukan langkah yang sangat bodoh. Mungkin karena sumber uangnya terputus dan Bima diambang kehancuran, kepanikan dan sifat serakahnya muncul ke permukaan. Dia memutuskan untuk bertindak sendiri, mencari jalan selamat untuk dirinya, dan targetnya adalah keluargaku. Dia sama sekali tidak tahu latar belakang keluargaku. Di matanya, aku hanyalah putri dari keluarga kaya yang sudah tidak dianggap, yang telah memutuskan hubungan. Tapi dari keluhan-keluhan Bima, dia tahu aku memiliki kerabat di luar kota, yang digambarkan Bima sebagai orang-orang yang punya sedikit harta, tapi sangat kampungan dan mudah ditipu. Riana menganggap ini sebagai tali penyelamat terakhirnya. Dengan beberapa informasi samar yang pernah Bima sebutkan, dia berhasil menemukan alamat rumah orang tuaku. Sebuah mansion bergaya Prancis kuno di pinggiran Jakarta, tempat yang ayah pilih untuk beristirahat dari hiruk-pikuk kota. Dalam benak piciknya, Riana menganggap itu hanyalah sebuah villa yang sedikit lebih besar milik keluarga desa yang kaya mendadak. Dia memutuskan untuk datang ke sana dan membuat keributan. Berpura-pura menjadi korban malang yang suaminya direbut oleh keponakan mereka, dengan harapan bisa memeras sejumlah uang kompensasi. Dia mempersiapkan sandiwaranya dengan matang. Mengenakan pakaian usang,
wajah tanpa riasan yang tampak kuyu dan pucat. Dia bahkan membawa serta keponakannya, Rizky, yang selalu ia jadikan alat. Suatu pagi yang cerah, saat ibuku sedang merawat koleksi anggrek langkanya di taman, Riana muncul di depan gerbang. Dia tidak menekan bel, melainkan mulai berteriak dan meraung-raung, sengaja untuk menarik perhatian para tetangga. Tolong lihat semua. Keponakan dari rumah ini merebut suami orang, menghancurkan rumah tangga saya, dan sekarang dia bersembunyi. Ibu, bapak yang di dalam, tolong keluar, bicara dengan saya. Ibuku, Ibu Suedarsono, adalah seorang wanita yang tajam dan berwibawa. Bukan ibu rumah tangga biasa. Beliau adalah wakil direktur utama grup perusahaan kami, wanita yang ikut membangun kerajaan bisnis ini dari nol bersama ayah. Mendengar keributan itu, beliau hanya mengerutkan kening dan memberi isyarat kepada asisten rumah tangga untuk membuka gerbang. Melihat gerbang terbuka, Riana bersorak dalam hati seolah menemukan tambang emas. Dia menggandeng Rizky, berjalan sempoyongan masuk ke halaman, dan langsung berlutut di depan ibuku, matanya berkaca-kaca. Ibu, tolong tegakkan keadilan untuk saya. Keponakan ibu, Ayu Lestari, telah merebut suami saya, ayah dari anak ini. Sekarang dia kabur, membuat suami saya hancur, dan kami berdua tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu kan juga seorang wanita, tolong kasihanilah kami. Tolong bilang pada anak itu untuk mengembalikan suami saya. Ibuku hanya diam menyaksikan sandiwaranya. Tatapannya setajam pisau, seolah mampu menembus isi hati lawan bicaranya. Beliau duduk dengan tenang di kursi batu di taman, memberi isyarat kepada asisten rumah tangga untuk membawakan secangkir teh hangat. Berdirilah, ibuku akhirnya membuka suara. Suaranya tidak dingin, tidak juga panas, tapi memiliki bobot yang tak terlihat. Kami tidak punya kebiasaan membiarkan tamu berlutut di rumah ini. Jadi, putriku Ayu adalah keponakanmu? Iya, Bu, benar. Jawab Riana cepat, mengira dia berada di jalur yang benar. Dia bilang ibu adalah kerabatnya yang tinggal di luar kota. Begitu, ibu menyesap tehnya, lalu meletakkan cangkirnya perlahan. Kalau begitu, sepertinya kamu salah orang, Ayu bukan keponakanku. Riana membeku, wajahnya bingung. Hah? Bu bukan? Karena dia putri kandungku, potong ibuku. Suaranya masih tenang, tapi setiap kata yang keluar seperti palu. Ayu Lestari adalah putri satu-satunya dari saya dan Suedarsono, pemilik Nusantara Group. Sekarang, kamu ini siapa? Berani-beraninya datang ke sini dan memfitnah putriku. Seluruh tubuh Riana membeku seperti batu. Matanya terbelalak, mulutnya menganga, tak bisa berkata-kata. Pemilik Nusantara Group, putri satu-satunya? Kata-kata itu seperti guntur yang menggelegar di telinganya. Siapa sebenarnya yang baru saja ia tantang? Melihat Riana yang linglung, ibuku melanjutkan, suaranya menjadi beberapa tingkat lebih dingin. Katamu putriku merebut suamimu? Jadi, siapa suamimu? Bekerja di mana? Mana surat nikah kalian? Bisa kau tunjukkan padaku? Suami saya, Bima Aditya. Seorang arsitek, gagap Riana. Oh, Bima Aditya, ibuku tertawa sinis. Arsitek tak berguna yang membuat putriku meninggalkan segalanya untuk mengikutinya? Aku tahu pria itu, jadi, mana surat nikahmu? Atau jangan-jangan kamu ini hanya seorang wanita simpanan yang mengganggu kebahagiaan orang lain, dan sekarang datang berpura-pura menjadi korban? Setiap kata ibuku seperti tamparan tak terlihat yang mendarat di pipi Riana. Semua kalimat yang telah ia siapkan menjadi tak berarti. Sandiwaranya hancur total di hadapan lawan yang kelasnya terlalu jauh berbeda. Kemudian ibuku bangkit dan mendekati Riana. Tatapannya sedingin es. Kau pikir aku tidak tahu siapa kau? Riana Sari, 28 tahun, asal dari Jawa Tengah. Suami sah saat ini bekerja sebagai insinyur di Jepang, status belum bercerai. Pernah tersangkut kasus penipuan dan penggelapan, catatan kriminal 1 kali, masa percobaan. Ibu menyebutkan data dirinya satu persatu. Informasi yang dikirimkan Doni padaku, dan telah kuteruskan pada ibuku. Riana hancur total. Dia terduduk di tanah, gemetaran, tidak lagi berani menatap ibuku.
Kau dan si Bima itu bersekongkol menipu putriku, kan? Kau pikir kami tidak akan tahu? Kata ibuku dengan suara mengancam. Aku beri kau pilihan. Pertama, enyah dari sini sekarang juga, dan jangan pernah muncul lagi di hadapan putriku. Kedua, aku panggil polisi. Dengan catatan kriminalmu dan bukti-bukti yang kami miliki, menurutmu berapa tahun kau akan membusuk di penjara? Tak perlu kata-kata lagi. Seperti tikus yang terpojok, Riana buru-buru bangkit, menarik tangan Rizky yang menangis ketakutan, dan berlari sempoyongan keluar gerbang. Dia lari seperti dikejar hantu, tanpa menoleh ke belakang. Sandiwaranya berakhir dengan sangat tragis. Ibuku hanya berdiri menatap kepergiannya. Tak ada sedikit pun rasa kasihan di matanya. Beliau mengeluarkan ponsel dan menelepon kepala keamanan grup perusahaan. Tambahkan 2 personel keamanan di sini. Mulai sekarang, jangan biarkan orang asing mendekati area ini, terutama wanita bernama Riana Sari. Ibuku telah turun tangan, dan aku tahu, jika ibuku sudah turun tangan, hanya ada satu jalan bagi musuh, kehancuran. Kekalahan telak Riana di hadapan orang tuaku menjadi pukulan telak bagi aliansi kejahatan mereka dengan Bima Aditya. Setelah mengetahui identitas asliku, Riana hancur total dan gemetar ketakutan. Dia tidak lagi berani berbuat ulah, hanya bersembunyi dalam ketakutan akan digerebek polisi suatu hari nanti. Hubungannya dengan Bima pun hancur berantakan. Pertengkaran hebat terjadi. Riana menuduh Bima telah menipunya, menyeretnya ke dalam pertarungan dengan kekuatan raksasa yang tidak mungkin mereka lawan. Bima menyalahkan Riana karena bertindak bodoh dan gegabah, membuat segalanya menjadi lebih buruk. Cinta mereka yang dibangun di atas kebohongan dan perhitungan, pecah seperti gelembung sabun di hadapan badai. Sementara itu, Bima benar-benar terpojok. Badai media yang melanda komunitas arsitektur tidak berhenti. Kredibilitasnya di industri hancur lebur. Para partner membatalkan kontrak satu persatu, proyek-proyek terhenti, dan aliran dana dariku telah terputus. Tanggal jatuh tempo utang rentenir semakin dekat. Preman-preman berwajah sangar mulai berkeliaran di depan kantor dan rumahnya, menagih utang, pekerjaan, uang, cinta, dan kini ketakutan akan kekuatan keluargaku. Tekanan dari segala arah mendorong Bima ke jurang kegilaan. Dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, berat badannya turun drastis, dan penampilannya yang dulu necis dan percaya diri lenyap sudah. Yang tersisa hanyalah sosok kuyu dengan mata yang selalu merah karena cemas dan kurang tidur. Dalam keputusasaan dan tanpa jalan keluar, Bima melakukan hal paling bodoh, sebuah tindakan yang menjadi paku terakhir di peti matinya. Dia tahu bahwa salah satu aset terbesarku atas namaku adalah sebidang tanah di kawasan premium Jakarta Selatan. Tanah emas bernilai puluhan miliar rupiah, hadiah dari ayahku. Dia punya ide gila, memalsukan tanda tanganku untuk menjual tanah itu. Dia pikir, jika berhasil mendapatkan uang itu, dia bisa melunasi semua utang dan kabur jauh-jauh, memulai hidup baru di tempat lain. Dia berlatih memalsukan tanda tanganku berkali-kali. Setelah hidup bersama selama 7 tahun, dia sangat hafal gaya tulisanku. Dia yakin bisa membuat tanda tangan palsu yang sempurna, yang tidak akan bisa dikenali siapapun. Dia menghubungi seorang notaris di sebuah kantor hukum kecil yang sudah lama ia pelihara. Dia menyiapkan draft akta pengalihan hak guna tanah ke sebuah perusahaan cangkang yang ia dirikan, semuanya dilakukan secara diam-diam dan tergesa-gesa. Suatu sore, Bima mendatangi kantor notaris itu untuk mengeksekusi tindakan kriminalnya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa setiap gerak-geriknya berada dalam pengawasan kami. Bapak Hartono yang cerdik sudah menduga, Bima mungkin akan melakukan hal nekat terhadap aset-aset atas namaku. Beliau menyuruh orang untuk diam-diam memantau semua pergerakan Bima, terutama yang berhubungan dengan bank dan properti. Ketika menemukan Bima menghubungi kantor notaris yang reputasinya kurang baik itu, beliau segera memasang alat penyadap dan kamera super kecil di kantor tersebut. Seluruh proses saat Bima dengan tangan gemetar memalsukan tanda tanganku di atas akta, saat notaris korup itu dengan tergesa-gesa membubuhkan stempelnya, semuanya terekam dengan jelas, baik video maupun suaranya. Rekaman itu, bersama dengan salinan akta palsu, segera dikirimkan ke Bapak Hartono. Ketika memegang bukti yang tak terbantahkan itu, aku merasakan kepahitan,
bukan kemenangan. Betapa mengerikannya perbuatan manusia ketika keserakahan dan keputusasaan membutakan akal sehat. Bima Aditya telah melangkahkan kakinya sendiri ke jalan menuju penjara. Kasusnya bukan lagi sengketa perdata tentang perkawinan dan harta, melainkan kasus pidana serius, penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen negara. Bapak Hartono meneleponku, ada nada puas dalam suaranya. Ikannya sudah memakan umpan, Nona Ayu. Kali ini, tidak ada jalan keluar baginya. Apa langkah kita selanjutnya, Pak? Tanyaku. Kita tidak akan langsung melapor ke polisi, katanya dengan suara penuh perhitungan. Biarkan dia percaya rencananya berhasil untuk sementara, biarkan dia hidup dalam ilusi dan harapan selama beberapa hari, kita akan meledakkan kartu truf ini pada saat yang paling tepat, saat yang bisa menimbulkan kerusakan terbesar. Aku sudah merancang sebuah finale yang sangat indah untuk menutup sandiwara ini. Mendengar kata-katanya, aku tahu permainan catur ini sudah mendekati akhir, dan akhir yang akan menimpa Bima Aditya bukanlah sekadar kekalahan, melainkan kehancuran total. Dalam penantian yang dingin dan kejam, aku menunggu hari penghakiman terakhir bagi orang yang telah mengkhianatiku. Setelah berhasil memalsukan tanda tangan, Bima Aditya seolah mendapatkan kembali sedikit kepercayaan dirinya. Dia pikir dia telah memegang kunci untuk menyelesaikan semua masalahnya. Dia segera membawa akta palsu itu ke bank dan berhasil mendapatkan pinjaman dalam jumlah besar dengan jaminan tanah tersebut. Dengan uang itu, dia melunasi utang-utangnya kepada rentenir, meredakan ancaman yang paling mendesak. Dia juga mulai mencari informasi tentang imigrasi ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, merencanakan kehidupan barunya. Dia menghabiskan hari-hari terakhir kebebasannya dalam ilusi yang manis, sama sekali tidak menyadari jaring tak terlihat yang sedang mengencang di sekelilingnya. Sementara itu, aku meninggalkan hotel dan kembali ke rumah orang tuaku. Aku memutuskan sudah saatnya menghadapi kenyataan dan kembali menjadi diriku yang sesungguhnya. Kepulanganku bukan lagi pelarian, melainkan kepulangan seorang pemenang. Ayah, yang telah mendengar semua cerita dari ibu dan laporan dari Bapak Hartono, hanya memelukku tanpa kata. Anak papa sudah dewasa, katanya dengan suara yang bercampur antara bangga dan sedih. Maafkan papa tidak bisa melindungimu lebih awal. Ini bukan salah papa, jawabku. Ini salahku yang terlalu naif. Tapi sekarang, aku sudah belajar. Babak baru dalam hidupku dimulai. Aku bukan lagi seorang ibu rumah tangga. Aku mulai terlibat dalam urusan grup perusahaan bersama orang tuaku. Pengetahuan keuangan yang kupelajari di universitas dan pengalaman mengelola rumah tangga selama 7 tahun, meskipun bidangnya berbeda, ternyata sangat membantuku. Aku cepat beradaptasi dengan pekerjaan, memberikan pandangan-pandangan tajam, dan mendapatkan rasa hormat dari para staf. Aku menemukan kembali diriku yang sebenarnya, Ayu Lestari yang cerdas, tegas, dan berwibawa. Lalu Bapak Hartono berkata, sudah saatnya pertunjukan ini diakhiri. Kita butuh panggung, katanya dalam sebuah rapat antara kami bertiga, aku, ayah, dan beliau. Panggung yang sangat besar, di mana semua orang bisa menyaksikan kejatuhannya. Ruang sidang terlalu kering, kurang menarik perhatian media, kita butuh sebuah acara yang tidak mungkin ia tolak. Sebuah ide muncul di kepalaku. Bagaimana dengan pesta amal? Usulku. Setiap tahun, Nusantara Group kan mengadakan gala amal untuk penggalangan dana bagi anak-anak kurang mampu. Tahun ini, kita buat skalanya lebih besar. Undang semua tokoh bisnis, media, dan bahkan para influencer. Ayah dan Bapak Hartono saling berpandangan, lalu mengangguk bersamaan. Ide bagus, kata Bapak Hartono. Sebuah pesta amal yang bersifat kemanusiaan, akan menjadi latar yang sempurna untuk merobek topeng seorang manusia yang tidak manusiawi. Dia tidak akan bisa menolak untuk hadir. Jika menolak, dia akan mengasingkan dirinya sendiri dari masyarakat dan menjadi bulan-bulanan semua orang. Rencana berjalan cepat. Nusantara Group mengumumkan penyelenggaraan gala amal, Sayap Harapan, dan acara itu dipromosikan secara besar-besaran di semua media. Undangan dikirimkan ke seluruh kalangan atas Jakarta. Dan tentu saja, satu undangan yang dirancang khusus dan mewah, diantarkan langsung ke tangan Bima Aditya. Ketika menerima undangan itu, Bima sangat terkejut.
Dia tidak mengerti mengapa aku mengundangnya. Namun, tak lama kemudian, keangkuhan dan ilusinya membutakan akal sehatnya. Dia menganggap ini sebagai sinyal rekonsiliasi. Dia pikir, setelah melewati berbagai badai, aku menyadari tidak bisa hidup tanpanya dan memberinya kesempatan untuk kembali. Dia juga menganggap ini sebagai kesempatan emas untuk tampil kembali di hadapan publik, meredam gosip-gosip miring, dan memulihkan citranya sebagai arsitek sukses. Tanpa ragu sedikit pun, dia memutuskan untuk hadir. Dia bahkan membujuk Riana untuk ikut. Awalnya Riana sangat takut, tapi Bima melukiskan masa depan yang cerah untuknya. Jangan khawatir, hatinya sudah luluh. Kita datang ke sana, mainkan sandiwara yang indah. Aku akan meminta maaf, dan kau juga berpura-pura menyesal. Di depan begitu banyak orang, dia tidak mungkin tega berbuat kejam pada kita. Ini kesempatan terakhir kita untuk membalikkan keadaan. Avai, Riana, yang hasratnya akan kemewahan dan kesombongan sangat besar, akhirnya terbujuk. Dia juga ingin sekali menginjakan kaki di acara semewah itu, berdiri di samping Bima sebagai pasangannya. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa undangan itu bukanlah ranting zaitun perdamaian, melainkan surat vonis mati, undangan untuk menghadiri pemakaman kehormatan mereka sendiri. Pesta takdir telah disiapkan, panggung telah didirikan, para aktor utama dan pendukung telah siap. Tinggal menunggu waktu pembukaan, di mana sandiwara paling tragis akan dipentaskan. Aku berdiri di depan cermin, memeriksa penampilanku untuk terakhir kalinya. Dalam balutan gaun malam berwarna hijau zamrud, dengan rambut yang ditata anggun, aku tampak seperti seorang ratu yang akan menghadapi pertempuran terakhir. Dan aku tahu, malam ini, aku akan menjadi pemenangnya. Gala amal sayap harapan diadakan di ballroom termegah sebuah hotel bintang 5. Chandelier kristal yang berkilauan, alunan musik klasik yang merdu, anggur terbaik, dan orang-orang berbusana glamor. Semuanya menciptakan pemandangan yang mewah dan berkelas. Sebagai perwakilan keluarga dan penyelenggara acara, aku berdiri bersama orang tuaku di lobi menyambut para tamu. Setiap tamu yang datang menyalamiku, memuji kemunculanku kembali yang mengesankan dan makna dari acara amal ini. Aku hanya tersenyum, senyum yang tenang namun penuh penantian. Mataku sesekali melirik ke arah pintu, mencari dua tokoh utama malam ini, dan akhirnya, mereka tiba. Kehadiran Bima Aditya dan Riana Sari di ballroom menarik cukup banyak perhatian. Bima mengenakan setelan jas bermerek, berusaha tampil percaya diri dan necis. Riana mengenakan gaun malam yang terlalu terbuka dengan riasan tebal, mencoba berakting seperti nyonya sosialita, namun terlihat norak dan canggung di antara para istri pejabat dan pengusaha sejati. Mereka mendekatiku. Bima memasang senyum penuh penyesalan, merendahkan suaranya dengan nada teatrikal. Ayu, terima kasih sudah mengundangku. Aku tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Dengan gestur sosial yang dingin, aku mengulurkan tangan. Selamat malam, Bapak Bima Aditya, Ibu Riana Sari, terima kasih telah memeriahkan acara kami. Sikapku yang dingin membuat Bima tertegun sejenak, sementara Riana menatapku dengan mata penuh iri. Orang tuaku di sampingku hanya mengangguk acuh tak acuh sebagai sapaan, lalu berbalik menyambut tamu lain. Mereka diabaikan total, diperlakukan tidak lebih dari tamu biasa. Pesta berlanjut dengan pertunjukan meriah dan lelang amal yang panas. Bima dan Riana duduk di meja sudut, namun setiap gerak-gerik mereka tidak luput dari pandanganku. Aku melihat Bima terus menatapku dengan mata penuh harap. Avai, Riana, yang hasratnya akan kemewahan dan kesombongan sangat besar, akhirnya terbujuk. Dia juga ingin sekali menginjakan kaki di acara semewah itu, berdiri di samping Bima sebagai pasangannya. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa undangan itu bukanlah ranting zaitun perdamaian, melainkan surat vonis mati, undangan untuk menghadiri pemakaman kehormatan mereka sendiri. Pesta takdir telah disiapkan, panggung telah didirikan, para aktor utama dan pendukung telah siap. Dia masih berkhayal bahwa aku akan memanggilnya ke atas panggung, memberinya kesempatan untuk meminta maaf, dan melakukan sandiwara rekonsiliasi. Tapi dia salah. Ketika pesta mencapai acara puncak, aku naik ke atas panggung sebagai penyelenggara. Lampu sorot menimpaku, dan semua mata di ballroom tertuju padaku. Para tamu yang terhormat,
Aku memulai melalui mikrofon. Suaraku bergema kuat dan berwibawa. Hadirin sekalian, kisah tentang kebaikan dan berbagi selalu memberikan inspirasi tanpa akhir. Namun, di baliknya, selalu ada juga kisah tentang kebohongan dan pengkhianatan. Kisah-kisah semacam itu, meskipun menyakitkan, menjadi pelajaran mahal yang membuat kita lebih menghargai nilai-nilai sejati. Dan malam ini, saya ingin berbagi dengan Anda sebuah kisah. Kisah tentang hidup saya sendiri. Seluruh ballroom mulai berbisik. Orang-orang tidak mengerti apa yang akan kulakukan. Bima dan Riana pun membeku. Firasat buruk mulai menyelimuti mereka. Aku memberi isyarat kepada tim teknis. Layar LED raksasa di belakangku menyala. Bukan foto anak-anak kurang mampu seperti yang diharapkan semua orang, melainkan gambar sepasang pria dan wanita di atap yang basah oleh hujan di tengah malam, sedang bermesraan. Mereka adalah Bima Aditya dan Riana Sari. Seruan kaget terdengar dari seluruh ballroom. Bima dan Riana sontak berdiri dari kursi mereka, wajah mereka pucat pasi. Video terus diputar tanpa suara, dengan teks narasi yang mengalir, menceritakan kisah seorang istri yang mengorbankan segalanya untuk suaminya, namun dikhianati oleh suaminya dan tetangga yang ia tolong dengan tulus. Adegan video berganti. Layar kini menampilkan kontrak kerjasama antara Bima dan Riana, dengan pasal-pasal menjijikkan yang diperbesar. Diikuti oleh rentetan bukti transfer bank yang membuktikan, Bima menggelapkan uang istrinya untuk membiayai wanita simpanannya, dan membayar utang judi. Lalu, bukti-bukti yang mengungkap bagaimana Bima mencuri kekayaan intelektual rekannya untuk membangun kariernya. Semuanya disajikan dengan jelas dan runut, seperti surat dakwaan yang tajam. Penonton di ballroom berubah dari kaget menjadi marah, bisikan-bisikan kecaman mulai terdengar semakin keras. Ya Tuhan, tidak bisa dipercaya. Manusia macam apa dia? Dan wanita itu, tadinya kukira kasihan, ternyata begitu licik. Tapi itu belum semuanya. Layar beralih ke adegan terakhir. Video jernih dari kamera tersembunyi di kantor notaris. Bima Aditya, dengan tangan gemetar, memalsukan tanda tanganku di atas akta jual beli tanah. Itu adalah pukulan telak. Dan inilah, hadirin sekalian, suaraku mengatasi semua kebisingan, terdengar dingin dan tegas, pria yang kucintai dengan segenap hatiku, sedang melakukan penipuan, memalsukan tanda tangan istrinya demi merampas aset terakhirnya. Ini bukan hanya pelanggaran moral, tapi juga pelanggaran hukum yang serius. Video berakhir, dan keheningan mematikan menyelimuti ballroom. Semua mata, ratusan pasang mata, kini tertuju pada Bima Aditya dan Riana Sari. Tatapan yang penuh dengan penghinaan dan rasa jijik. Finale termegah bukanlah dengan air mata atau kelemahan, melainkan dengan kebenaran. Kebenaran yang telanjang dan tak terbantahkan. Sandiwara mereka telah berakhir, dan akhirnya sungguh memalukan. Begitu layar LED padam dan lampu ballroom kembali menyala, segalanya meledak. Keheningan awal segera berubah menjadi gelombang kemarahan yang dahsyat. Bisikan dan kecaman tanpa ampun menghujani Bima Aditya dan Riana Sari. Mereka berdiri di tengah ballroom, seperti dua pesakitan yang diadili di depan umum. Wajah Bima pucat seperti kertas, tubuhnya gemetar tak terkendali, dan keringat dingin membasahi dahinya. Dia mencoba membela diri dengan tergagap, tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya yang tercekat. Riana hancur total, ia jatuh terduduk di lantai, menangis histeris sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tangisannya memilukan, tapi tak mengundang sedikitpun simpati dari orang-orang di sekitarnya. Aku masih berdiri di atas panggung, dengan tenang menatap tragedi yang kusutradarai sendiri. Tidak ada rasa kemenangan. Hanya ada rasa dingin yang hampa. Inilah akhir yang pantas mereka dapatkan. Bima Aditya, saya tidak menyangka Anda orang seperti itu. Seorang pengusaha senior, yang merupakan partner penting Bima, bangkit berdiri dan menunjuk ke arahnya, suaranya penuh kekecewaan dan amarah. Kontrak desain untuk resor baru grup kami, saya batalkan hari ini juga. Kami tidak akan pernah bekerja sama dengan orang yang tidak bermoral seperti Anda. Pernyataannya seperti tembakan pembuka. Segera, beberapa partner lain ikut berdiri,
satu persatu mengumumkan pemutusan semua hubungan bisnis dengan Bima. Perusahaan kami juga. Proyek yang sedang berjalan akan kami cari kontraktor lain untuk menggantikannya. Kami akan mempertimbangkan gugatan atas kerugian yang Anda sebabkan. Karier Bima, yang dibangun dengan susah payah di atas kebohongan dan tipu daya, runtuh dalam hitungan menit seperti istana pasir di hadapan ombak. Tapi itu bukan yang terburuk. Di tengah kekacauan itu, pintu utama ballroom terbuka lebar. 2 orang petugas polisi berseragam masuk dengan wajah serius. Di belakang mereka, mengikuti Bapak Hartono. Semua orang bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Salah seorang petugas berjalan lurus ke atas panggung, mengambil mikrofon dariku, dan meminta semua orang untuk tenang. Suaranya terdengar jelas dan berwibawa. Kami dari tim investigasi kejahatan ekonomi. Kami di sini untuk menjalankan surat perintah penangkapan atas nama Bapak Bima Aditya atas tuduhan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen negara. Surat perintah penangkapan dibacakan dengan jelas dan tegas. Ballroom kembali hening, kali ini karena syok. Kedua petugas turun dari panggung dan berjalan lurus ke arah Bima Aditya. Dia berdiri seperti orang linglung, matanya kosong, tanpa ada tanda-tanda perlawanan. Saat borgol dingin itu terpasang di pergelangan tangannya, barulah ia seolah tersadar. Dia menoleh ke arahku. Tatapannya bukan lagi penyesalan atau permohonan, melainkan kebencian yang ekstrem. Kebencian seekor binatang yang terpojok. Ayu Lestari, kau telah menghancurkan hidupku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dia berteriak, meronta-ronta seperti orang gila, tapi sudah terlambat. Dia diseret keluar tanpa ampun oleh kedua petugas, hanya menyisakan tangisan histeris Riana dan ratusan tatapan hina di belakangnya. Melihat kekasihnya ditangkap, Riana merangkak seperti orang gila ke arah kakiku, memegangi ujung gaunku sambil menangis memohon. Mbak Ayu, saya salah, Mbak. Saya benar-benar salah. Tolong maafkan saya sekali ini saja. Semuanya disuruh Bima, saya juga ditipu sama dia. Tolong bilang sama Bapak polisi untuk memaafkan saya. Saya masih punya anak yang harus dibesarkan. Aku menatapnya. Wanita yang pernah berpura-pura malang untuk menipu kebaikanku, kini memainkan sandiwara lain, penyesalan yang terlambat. Aku melepaskan tangannya dengan lembut, berkata dengan suara tanpa emosi, sebaiknya kau katakan itu pada pengacaramu. Lalu aku berkata kepada petugas polisi lain yang masih berdiri, Pak, wanita ini adalah kaki tangan dalam kasus penipuan ini. Kontraknya ada. Sebaiknya dia juga dibawa ke kantor untuk diperiksa. Petugas itu mengangguk. Mendengar itu, Riana pingsan di tempat. Sandiwara benar-benar telah berakhir. Kedua tokoh utama, satu diborgol dan satu lagi pingsan, menemui akhir yang paling tragis di hadapan seluruh kalangan atas. Kejatuhan mereka bukan hanya kejatuhan reputasi dan karier, melainkan kehancuran total seluruh hidup mereka. Gala Amal telah menjadi malam penghakiman dan keadilan. Meskipun terlambat, keadilan akhirnya ditegakkan dengan cara yang dramatis dan sempurna. Setelah Bima Aditya dan Riana Sari dibawa pergi, kekacauan perlahan mereda, namun gaungnya masih terasa di seluruh ballroom. Pesta tidak bisa dilanjutkan lagi. Para tamu, yang telah menyaksikan sebuah drama yang begitu mengejutkan, berpamitan satu persatu, membawa pulang sebuah cerita yang akan menjadi buah bibir untuk waktu yang lama. Orang tuaku dan Bapak Hartono menghampiriku. Ayah tidak berkata apa-apa, hanya menepuk pundakku dengan lembut, tepukan yang mengandung kebanggaan sekaligus penghiburan. Ibu memelukku erat, berkata dengan suara tercekat, semuanya sudah berakhir nak, kamu melakukannya dengan sangat baik. Aku mengangguk. Rasa lega yang tak terhingga membanjiri hatiku. Mimpi buruk ini akhirnya usai. Tapi masih ada satu pertanyaan terakhir yang belum terjawab di benakku. Aku menoleh ke arah Bapak Hartono. Pak, video terakhir, adegan dia memalsukan tanda tangan. Bagaimana Bapak bisa mendapatkannya dengan begitu jelas? Saya kira tidak mungkin memasang kamera di kantor notaris. Bapak Hartono tersenyum misterius. Kalau kita yang melakukannya sendiri memang tidak mungkin. Tapi ada orang yang bisa. Beliau memberi isyarat kepada Doni, dan Doni membawa seorang pria asing ke hadapanku.
Pria itu berusia sekitar 40-an, wajahnya tampak sedikit lelah oleh kehidupan, namun sorot matanya sangat tegas. Dia berpakaian sederhana, sangat kontras dengan para tamu glamor di pesta. "Nona Ayu, perkenalkan," kata Bapak Hartono. "Ini teman lama saya, Bapak Agus Santoso." "Selamat malam, Ibu Ayu." Bapak Agus menunduk sedikit. Suaranya agak canggung. "Sayalah yang menyediakan video itu. Aku sangat terkejut. Tapi, mengapa? Mengapa Anda membantu saya?" Bapak Agus menghela napas, lalu memulai sebuah cerita yang membuatku lebih terperangah lagi. "Saya tidak membantu Anda, Bu. Saya membantu diri saya sendiri. Saya adalah suami Sahriana Sari. Aku dan orang tuaku terdiam." Suami Riana? Pria yang katanya sudah ia ceraikan? Pria yang ia jadikan alasan untuk membangun citra ibu tunggal yang malang? Bagaimana? Bagaimana bisa? Gagapku. "Kami belum bercerai, Bu," kata Bapak Agus dengan suara pahit. "Saya ditugaskan bekerja di Jepang, saya selalu mengirimkan uang untuk dia dan anak. Tapi saat saya pulang, saya menemukan dia menggunakan uang itu untuk bersolek dan menipu pria lain. Saya sudah tahu hubungan dia dengan Bima Aditya sejak lama. Saya menyewa orang untuk membuntutinya, mengumpulkan bukti untuk gugatan cerai, dan untuk mendapatkan hak asuh keponakan saya, Rizky." Dia berhenti sejenak, menatapku dengan mata penuh penyesalan. "Maafkan saya, Ibu Ayu. Seharusnya saya memperingatkan Anda lebih awal, tapi saya takut jika saya muncul, dia akan waspada, dan saya akan lebih sulit mengumpulkan bukti. Saya tidak menyangka konspirasi mereka akan sejauh ini." Semuanya menjadi jelas. Dalam pertempuran ini, aku tidak pernah sendirian. Ada sekutu diam lain yang berjuang untuk tujuannya sendiri. "Lalu, notaris itu?" tanyaku. "Dia sepupu saya," jawab Bapak Agus. "Dia silau dengan uang dan disuap oleh Bima Aditya. Ketika saya tahu tentang rencana Bima melalui dia, saya membujuknya atas nama keluarga. Saya berjanji akan memberinya uang lebih banyak dan membantunya lolos dari tuntutan sebagai kaki tangan jika dia mau membantu saya merekam semua bukti. Dan dia setuju. Simpul terakhir telah terurai. Rencana Bima yang tampak sempurna ternyata penuh dengan lubang fatal. Dia terlalu percaya diri, terlalu meremehkan orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya, dia dikhianati oleh orang-orang yang ia pikir bisa ia kendalikan." Kemunculan Bapak Agus tidak hanya menjawab pertanyaan terakhirku, tetapi juga memberikan makna baru pada cerita ini. Ini bukan hanya balas dendamku, melainkan hasil dari para korban yang tertipu yang bersatu untuk melawan kejahatan. "Terima kasih, Pak Agus," kataku tulus dari lubuk hati. "Anda telah sangat membantu." "Sama-sama, Bu Ayu," Bapak Agus menggeleng. "Saya juga harus berterima kasih pada Anda. Berkat Anda, saya mendapatkan cukup bukti untuk merebut kembali hak asuh keponakan saya dan membongkar wajah asli wanita itu." Pertemuan tak terduga ini memberiku perasaan hangat. Di dunia yang penuh kebohongan dan perhitungan ini, masih ada orang baik yang mau berdiri di pihak yang benar. Dan aku tahu, dengan jatuhnya Bima dan Riana, bukan hanya aku, tetapi juga Pak Agus dan Rizky, akan mendapatkan awal baru, kehidupan yang lebih damai. Cerita tidak berhenti di situ. Saat aku sedang berbicara dengan Pak Agus, seorang pria lain yang berpakaian rapi mendekat dari kerumunan. Dia berdiri di hadapanku dan menunduk. "Maafkan saya, Ibu Ayu. Saya Indra Wijaya. Saya adalah korban plagiat desain Bima Aditya beberapa tahun yang lalu." "Anda Indra Wijaya?" Aku terkejut. Tokoh utama dari tulisanku yang viral. Saya membaca postingan di forum itu. "Maaf saya terlalu lama diam," kata Indra dengan suara penuh penyesalan. "Setelah menyaksikan semuanya malam ini, saya tidak bisa diam lagi. Saya dan beberapa rekan lama lain telah memutuskan untuk maju sebagai saksi dan memberikan bukti tambahan tentang kejahatan Bima kepada pihak berwenang." Kemunculan Indra Wijaya dan rekan-rekannya menjadi paku terakhir yang mengubur karier Bima Aditya. Orang-orang asing, para korban yang diam, akhirnya menemukan keberanian untuk bersuara. Malam ini bukan hanya malam di mana keadilan ditegakkan,
tetapi juga malam di mana kebenaran menemukan tempatnya. Setelah gala yang menentukan itu, hidupku perlahan kembali ke jalurnya, tetapi jalur yang sama sekali baru. Badai media melanda, dan nama Ayu Lestari serta kisahku menghiasi setiap tajuk berita. Namun kali ini, bukan desas-desus atau kecaman, melainkan kekaguman dan rasa hormat terhadap seorang wanita yang berani berjuang untuk keadilan. Nusantara Group juga mendapat banyak pujian atas tindakannya yang tegas dan beradab. Reputasi keluarga kami, alih-alih tercoreng, justru terangkat ke level yang baru. Sebagian besar waktuku setelah itu kuhabiskan untuk bekerja sama dengan Bapak Hartono dan pihak berwenang, memberikan kesaksian dan bukti-bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas perkara. Semuanya berjalan lancar dan cepat. Sidang Bima Aditya dan Riana Sari digelar sekitar 3 bulan kemudian. Aku tidak hadir. Aku tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Aku hanya mendengar hasilnya melalui telepon dari Bapak Hartono. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan kontrak konspirasi, data penggelapan, hingga tuduhan pemalsuan tanda tangan Bima menerima hukuman yang setimpal. Dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas penipuan dan penggelapan, serta 3 tahun atas pemalsuan dokumen negara, total 15 tahun penjara. Harga yang sangat mahal untuk keserakahan dan kekejamannya. Karier, reputasi, masa depan, semuanya berakhir di balik jeruji besi. Riana, sebagai kaki tangan, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Hidupnya yang penuh kebohongan dan tipu daya akhirnya harus dibayar. Rizky, anak yang malang dalam cerita ini, kembali ke pelukan paman kandungnya, Bapak Agus, untuk tumbuh dalam cinta yang sesungguhnya. Proses perceraianku dengan Bima juga diselesaikan dengan cepat. Pengadilan membatalkan pernikahan kami dengan alasan adanya penipuan sejak awal. Semua harta sebelum nikah atas namaku tetap utuh. Semua utang yang dibuat Bima harus ia tanggung sendiri. Aku benar-benar bebas dari semua ikatan dengan pria itu, baik secara emosional maupun hukum. Setelah semua beres, aku memutuskan untuk tidak kembali ke kehidupan nyamanku yang dulu. Pukulan dalam pernikahan telah menempa diriku menjadi pribadi yang berbeda, lebih kuat dan lebih berwibawa. Aku menyadari nilai kemandirian, nilai menjadi tuan atas hidupku sendiri. Aku secara resmi kembali ke dunia korporat. Bukan sebagai putri pemilik perusahaan, melainkan dengan kemampuanku sendiri. Ayah, yang melihat perkembanganku, memutuskan untuk memberiku tantangan besar. Beliau menyerahkan sebuah proyek properti mewah milik grup yang sedang bermasalah. Proyek dengan potensi besar, namun mandek karena masalah desain dan manajemen. Papa percaya padamu, katanya padaku. Buktikan pada semua orang bahwa Putri Soedarsono bukan sekadar bunga pajangan. SD. Aku menerima tantangan itu dengan segenap tekad. Aku terjun ke dalam pekerjaan. Siang dan malam aku mempelajari dokumen, menganalisis pasar, bertemu dengan para partner. Aku menggunakan pengetahuan keuanganku untuk merestrukturisasi proyek, memangkas biaya yang tidak perlu. Aku juga menggunakan selera estetika dan kepekaanku untuk memberikan ide-ide baru dalam desain, mengubah apartemen yang kaku menjadi ruang hidup yang berkelas dan penuh perasaan. Masa-masa itu sangat berat, tapi aku merasa lebih berenergi dan bersemangat dari sebelumnya. Aku menemukan kembali gairahku, menemukan kembali nilaiku sendiri. Perlahan tapi pasti, proyek itu menunjukkan perubahan signifikan. Para partner kembali percaya, para investor mengucurkan dana. Proyek yang sekarat itu perlahan bangkit kembali, menjanjikan diri menjadi ikon baru di kota. Kesuksesanku bukan hanya hasil kerja kerasku sendiri, tapi juga berkat bantuan teman-teman baik. Doni tetap menjadi tangan kananku yang andal, selalu di sisiku mendukung segalanya. Bapak Hartono menjadi penasihat hukum yang terpercaya, menyelesaikan setiap masalah pelik. Bahkan Bapak Agus, yang telah menata hidupnya bersama Rizky, sesekali menghubungiku untuk menanyakan kabar dan berbagi pengalaman berharga. Hubungan kami lebih dari sekadar rasa terima kasih, melainkan menjadi sebuah persahabatan sejati. Harga sebuah pengkhianatan memang sangat mahal, tapi itu memberiku pelajaran berharga. Membuatku tahu siapa kawan dan siapa lawan, membuatku lebih menghargai hubungan yang tulus. Dan juga, membuatku menemukan kembali diriku yang lebih baik, diriku yang pantas menjadi lebih kuat dan lebih bahagia. Perang telah usai, tetapi perjalanan baruku,
Kehidupan baruku baru saja benar-benar dimulai. 1 tahun setelah malam yang menentukan itu. Suatu sore akhir pekan di Jakarta terasa begitu indah. Sinar matahari keemasan membanjiri jalanan rindang di sebuah kota baru, menciptakan pemandangan yang menenangkan. Aku mengendarai mobil konvertibel putihku menyusuri kota, merasakan angin sejuk menerpa rambutku. Aku tersenyum kecil melihat pantulan diriku di kaca spion. Rambut pendek yang stylish, mata yang berbinar penuh percaya diri, dan senyum yang damai. Wanita di cermin itu tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari sosok ibu rumah tangga yang terkekang dan penurut setahun yang lalu. Mimpi buruk telah berlalu, dan aku tidak hanya bertahan, aku benar-benar terlahir kembali dari abu pengkhianatan. Aku bukan lagi Ayu Lestari yang kemarin, wanita yang terperangkap dalam rasa sakit dan kebencian. Aku yang sekarang adalah pribadi yang bebas, mandiri, dan menikmati setiap momen berharga dalam hidup. Proyek properti yang kutangani sukses luar biasa. Awalnya, ketika ayah menyerahkan proyek yang diambang kegagalan ini padaku, banyak dewan direksi yang memandang sebelah mata. Mereka menganggapku sebagai putri manja yang tidak pernah bekerja keras, yang hanya tahu tentang gaun dan pesta teh. Tapi aku tidak membiarkan prasangka itu mematahkanku. Aku bekerja seperti orang gila. Aku menerapkan pengalaman manajemen rumah tangga, ketelitian dan perhatian pada detail ke dalam manajemen proyek. Aku menyadari bahwa mengelola proyek raksasa tidak jauh berbeda dengan mengelola rumah tangga, keduanya membutuhkan dedikasi, pemahaman, dan kemampuan untuk melihat masalah terkecil sekalipun. Aku turun langsung ke lokasi konstruksi, mengenakan helm pengaman, dan berbicara dengan setiap pekerja. Aku duduk bersama tim arsitek bukan sebagai bos yang memerintah, melainkan sebagai rekan yang berkolaborasi untuk melahirkan ide-ide kreatif. Aku mengubah gumpalan beton yang tak bernyawa menjadi ruang hidup yang penuh perasaan dan keanggunan. Kompleks mewah yang kuberi nama The Phoenix, sebagai simbol takdirku sendiri, menjadi salah satu proyek properti paling sukses dan diminati di pasaran. Tidak hanya memberikan keuntungan besar bagi grup, tetapi juga memenangkan beberapa penghargaan bergengsi di bidang arsitektur dan desain. Pada hari peresmian proyek, dalam sebuah upacara megah, ayahku naik ke atas panggung. Beliau tidak berbicara panjang lebar tentang angka-angka bisnis. Beliau hanya menatapku, dengan mata berkaca-kaca karena bangga, dan mengucapkan satu kalimat yang tidak akan pernah kulupakan. Dulu, saya bangga telah membangun Nusantara Group, tapi hari ini, kebanggaan terbesar saya adalah putri saya, Ayu Lestari. Saat itu, aku menangis. Air mata kebahagiaan dan pengakuan yang menghapus semua rasa sakit dan ketidakadilan di masa lalu. Aku telah membuktikan kemampuanku, bukan hanya kepada ayah dan semua orang, tetapi yang terpenting, kepada diriku sendiri. Aku tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang keluargaku. Aku telah menciptakan langitku sendiri, auraku sendiri. Hari ini, aku punya janji istimewa. Aku memarkir mobilku di depan sebuah kafe taman yang tenang, tersembunyi di sebuah gang kecil. Tempat ini telah menjadi akrab bagiku selama setahun terakhir. Dari kejauhan, aku melihat sosok yang kukenal sudah menunggu, duduk di meja kayu di bawah rimbunnya bougainville. Bapak Agus Santoso. Dia melihatku dan tersenyum lembut, melambaikan tangan. Di sampingnya, ada Rizky. Anak itu sudah lebih gemuk, pipinya merona, dan tampak jauh lebih ceria. Tante Ayu. Teriak Rizky gembira, meninggalkan kuenya di piring dan berlari memelukku. Aku membungkuk dan memeluknya. Kehangatan dari jiwa polosnya memberikan kedamaian yang aneh di hatiku. Rizky anak baik kan, nurut sama Om Agus, aku mengelus kepalanya. Iya, aku dapat stiker anak baik seminggu penuh. Om janji mau ajak aku ke kebun binatang lihat gajah akhir pekan ini. Katanya bangga dengan mata berbinar. Hubunganku dengan Agus menjadi lebih dekat selama setahun terakhir. Setelah semua urusan selesai, dengan tabungannya dan sedikit uang terima kasih dari pengacaraku, dia membuka kantor detektif swasta kecil. Kejujurannya membuat kantornya cepat mendapat kepercayaan. Dia bukan lagi pria letih yang terbebani oleh ketidakadilan masa lalu, dia telah menemukan kembali kegembiraan dan tujuan hidupnya bersama keponakan yang ia sayangi. Kami tidak terburu-buru, tidak juga riuh. Kami mendekat perlahan,
seperti dua sahabat lama yang telah melewati badai bersama, yang menemukan kesamaan, pengertian, dan sandaran satu sama lain. Kami duduk bersama, minum kopi, dan mengobrol tentang banyak hal. Proyekku berikutnya, kasus-kasus menarik yang ditangani kantornya, cerita Rizky yang naksir teman perempuannya di TK. Terkadang kami hanya diam, saling memandang dan tersenyum. Sebuah kedamaian yang sudah sangat lama tidak kami rasakan. Selama setahun terakhir, aku sesekali masih mendengar kabar tentang orang-orang dari masa laluku. Bima Aditya masih di penjara, membayar dosa-dosanya. Sesekali dia mengirimiku surat yang panjang, penuh penyesalan dan keluhan tentang kerasnya hidup di penjara. Dia memohon pengampunan, meminta kesempatan untuk memulai kembali jika sudah bebas. Saat membaca surat pertama, hatiku tidak bergejolak, hanya ada rasa kasihan pada seorang manusia yang telah menghancurkan dirinya sendiri. Aku tidak membalasnya. Surat-surat berikutnya bahkan tidak kubuka, kuserahkan pada Doni untuk diurus. Masa lalu telah berlalu, dan aku tidak ingin apapun mengganggu kedamaian masa kiniku. Riana Sari, kudengar setelah menyelesaikan masa hukumannya, diam-diam meninggalkan kota. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Hidupnya yang penuh kepalsuan dan tipu daya akhirnya berakhir dalam kesendirian dan kelupaan. Mereka telah menjadi bagian dari masa lalu, pelajaran mahal yang diajarkan kehidupan padaku. Aku tidak lagi membenci mereka. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas mendapatkan kedamaian. Ayu? Agus tiba-tiba memegang tanganku. Suaranya sedikit ragu, tapi tulus. Aku tahu kamu sudah melalui banyak luka. Aku juga. Kita berdua pernah jatuh, pernah kehilangan kepercayaan. Tapi selama setahun terakhir ini, berada di sampingmu, melihat kekuatanmu dan bagaimana kamu bangkit kembali, membuatku percaya lagi pada sebuah awal yang baru. Dia menggenggam tanganku dengan lembut, menatap mataku dalam-dalam. Di matanya, ada rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam. Bolehkah aku dan Rizky menjadi bagian dari masa depanmu? Aku tidak bisa menjanjikan kehidupan materi yang mewah seperti dulu, tapi aku berjanji akan memberikanmu kedamaian, rasa hormat, dan cinta yang tulus sepanjang sisa hidupku. Aku menatap matanya. Mata yang tidak mengandung kebohongan atau perhitungan, hanya kehangatan dan kepercayaan. Aku tidak langsung menjawab, membiarkan kehangatan dari tangannya menjalar ke seluruh tubuhku. Air mata mengalir pelan dari mataku, tapi kali ini, air mata bahagia dan haru. Masa lalu yang menyakitkan telah menempa diriku hari ini. Seorang wanita yang tidak lagi naif mempercayai janji-janji manis, tetapi tidak kehilangan kepercayaan pada cinta sejati, cinta yang dibangun di atas pengertian dan kebersamaan. Aku menjawab dengan anggukan kecil, yang mewakili 1000 kata. Agus tersenyum lebar, senyum yang seolah melenyapkan semua beban dari wajahnya. Rizky, yang sedang mengejar kupu-kupu di taman, tiba-tiba menoleh, melihat kami berpegangan tangan, lalu berlari dan melompat ke pangkuanku. Tante Ayu, Om Agus, lagi ngapain? Aku ikut. Aku dan Agus saling memandang, lalu tertawa bersama. Aku memeluk Rizky erat. Agus merentangkan tangannya, merangkul kami berdua. 3 orang, 3 kehidupan yang dunianya pernah hancur. Kini menemukan keluarga yang utuh, sebuah rumah yang hangat, dalam diri satu sama lain. Senja mulai turun, mewarnai seluruh langit dengan jingga yang cemerlang. Dari abu pengkhianatan, aku, seperti seekor phoenix, benar-benar telah terlahir kembali, gemilang dan kuat. Kehidupan telah merenggut seorang suami palsu dariku, tapi sebagai gantinya, ia memberiku langit kebebasan dan kebahagiaan sejati. Dan aku tahu, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidupku yang akan penuh dengan kegembiraan dan cahaya. Awal dari sebuah perjalanan yang tidak perlu lagi kujalani sendirian.